Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Hidayat dari kelas SIB 3D. Di sini saya akan mendemokan sebuah web sistem informasi menggunakan framework Laravel yang terintegrasi dengan admin LTE guna menyelesaikan ujian tengah semester pemrograman web lanjut. Baik, di sini kita masuk ke tampilan homepage di mana terdapat title, yaitu titlenya namanya Ansa Premium dengan logo di bagian header dan title di bagian head juga Ansa Premium. Terus terdapat beberapa button, yaitu ada di bagian navigasi, yaitu ada home, layanan, tentang, masuk, dan daftar. Untuk konten mainnya, untuk heading satunya terdapat teks ini, layanan, dan untuk subnya ada ini. Selanjutnya ada button masuk untuk menuju ke menu login. Ini juga bisa masuk ke menu login. Ini untuk masuk ke URL daftar. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode programnya dalam pembuatan homepage. Yang pertama, di sini saya membuat sebuah file baru di bagian resource view, yaitu landing.plet, dan modifikasi bagian welcome controller, yaitu dengan menambahkan fungsi baru, yaitu fungsi landing dengan return view landing yang dibuat tadi. Selanjutnya ada web.php untuk routing ke welcome controller, di mana routing ini berfungsi untuk user apabila user membuka menuju halaman sesuai dengan URL ini, welcome controller akan memproses sehingga metode fungsi dari landing akan menampilkan return dari view landing. Baik, selanjutnya penjelasan dari landing.plet-nya. Di sini terdapat meta ini untuk mengatur karakter. Terus yang selanjutnya ada title-nya, untuk di atasnya URL, yaitu ada Ansa Premium. Di sini saya menggunakan Bootstrap 5 template agar mempermudah layouting dan styling. Selanjutnya di bagian bodinya di sini saya menambahkan sebuah background yang sudah saya tambahkan di folder public yang ada di admin LTE. Terus di sini tingginya saya fullin menjadi 100% dengan marginnya default. Untuk fontnya menggunakan Sagi. Untuk body bagian belakang itu saya overlaynya menggunakan warna hitam. Untuk headernya juga titlenya berwarna putih dengan font weight yang menyesuaikan. Untuk kontennya juga warnanya putih, color text. Untuk headernya, untuk logonya saya sudah menambahkan di folder admin LTE di image. Untuk navigasinya terdapat home, layanan, tentang. Untuk ketiga ini saya belum membuatkan URL-nya. Untuk masuk dan daftar sudah terdapat URL menuju URL masuk dan daftar tersebut. Untuk main kontennya di sini heading satunya yaitu layanan aplikasi terbaik.
Untuk subnya yaitu itu, terus terdapat sebuah button mulai sekarang yang menuju ke URL login. Untuk footernya hanya teks saja. Ini juga template bootstrapnya. Selanjutnya masuk ke tampilan login. Sini saya akan mencoba login terlebih dahulu. Oh, jika tidak ditulis apa-apa akan em, terlihat seperti ini. Harus diisi. Ini saya coba login dan berhasil. Jadinya akan menuju ke tampilan dashboard. Oke, kita logout terlebih dahulu. Untuk login sendiri di sini em, saya membuat sebuah view baru, yaitu dengan eh, out dengan folder out authentication, yaitu login plate dengan controllernya yaitu ada out controller, terus ada webnya juga yaitu out control. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai login. Di sini jika user mengunjungi URL login, di sini out controller akan mengakses, akan meminta permintaan sesuai dengan metode login, dan view login akan menampilkan tampilan login. Ini terdapat post juga. Di out controller ini terdapat function, yaitu function login untuk pengecekan. Jika sudah login akan direct ke dashboard. Untuk public function post login ini baik, selanjutnya masuk ke login plate. Untuk login plate-nya di sini terdapat title login pengguna dengan font template. Untuk bodinya marginnya default dan paddingnya default dengan menggunakan font family Short Sans Pro. Untuk login login content dengan widthnya 100%. Input group, remember register link, penyelesaian CSS ini. Untuk bodinya menggunakan hold transaction login page. Untuk konten-kontennya sini di bagian sini saya menambahkan foto baru yang terdapat di folder admin LDI. Untuk bagian left section, untuk di bagian right
itu ada heading 2, ada teks, konten, teks, yaitu yang menampilkan selamat datang dan silahkan login. Untuk form action-nya ini terarah pada URL login dengan metode post. Untuk kelasnya, di kelasnya ada username, terus ada password dan remember me atau ingat saya, checkbox untuk menyimpan akun setelah masuk. Misalnya ada button masuk dan ada kelas link di sini untuk daftar. Jika belum punya akun, URL-nya akan masuk ke menu sign up. Ini untuk template-nya. Selanjutnya ke menu registrasi. Di sini terdapat level, bisa memilih uh, level, yaitu ada admin, manager, staff, kasir, buruh. Di sini saya akan mencoba daftar dulu. Oke, selanjutnya saya coba daftar. Registrasi berhasil. Saya coba login terlebih dahulu apakah sudah tersimpan dalam database atau belum. Login berhasil. Oke. Di sini saya akan menjelaskan kode programnya. Dalam pembuatan menu registrasi, fitur registrasi, kurang lebihnya sama di bagian view out, authentication, yaitu ada sign up juga. Harus buat sign up, out controller. Buat controller baru yaitu dengan menggunakan dengan nama registration controller dan routingnya juga. Untuk routingnya menggunakan metode get dan post yang diarahkan langsung ke controller registration. Di dalam register ke controller ini terdapat function registration, di mana metode ini berfungsi untuk menyimpan beberapa level-level dari level model. Ini ada public function store. Sini ada validation, username, username required string min 3 dengan unique muser username. Untuk namanya, untuk username harus minimal 3 kata dengan nama maksimal 100 kata dan passwordnya minimal 5. Untuk level ID-nya bertipe integer. Ini validation. Jika gagal, selanjutnya mengirim respon sukses.
Kita cek di database terlebih dahulu. Ini sudah masuk ya, sudah berhasil sukses masuk ke database. Selanjutnya kita masuk ke di bagian dashboard. Di sini saya tidak menampilkan apapun. Jadinya kita lanjut ke profil pengguna. Di bagian profil ini bisa mengedit eh, level pengguna, username, admin, nama dan password, dan bisa ngedit foto. Oke, di sini saya akan mengubah nama dan fotonya. Jika berhasil akan memunculkan pop-up berhasil, dan di bagian sini akan section live-nya akan berubah menjadi foto profil yang baru. Di sidebar ini terdapat juga sebuah profil yang telah diupdate dan username. Untuk membuat menu profil pengguna ini dibutuhkan file view, yaitu membuat file profile, yaitu yang pertama yaitu index dan edit ajak. Selanjutnya membuat controller, yaitu profile controller, dan juga menambahkan sebuah kolom baru yang yaitu foto yang bernilai 0. Untuk foto ini path-nya disesuaikan sesuai penyimpanannya masing-masing. Untuk indeksnya ini terextend dengan layout data template. Untuk menampilkan foto profil, yaitu menggunakan image class dengan aset data dan mengambil dari folder public API default. Ini adalah untuk URL bottomnya. Dan di sini di dalam indeks ini menampilkan detail profil pengguna. Di sini ada ID, level, username, nama, password, dan juga ada tombol mengedit profile dengan model actionnya ke profile, yaitu bottomnya edit profile. Selanjutnya ke edit ajak. Untuk edit ajaknya ini jika sewaktu-waktu salah mengupload sebuah file akan terjadi kesalahan, dan selanjutnya ke form action.
Home action ini akan menuju ke link profile dengan encrypt type-nya multipart multipart dengan metodenya post. Terdapat kelas edit profile Anda dalam edit, terus terdapat kelas level pengguna, pilih level yang terhubung dengan mLevel dengan ukuran teksnya itu small. Terus ada username, edit nama, edit password, dan yang terakhir edit foto. Terus ada small text, abaikan jika tidak mengubah foto. Selanjutnya di bagian profile controller, di bagian profile controller terdapat public function index, di mana ID session yaitu user ID, brand camnya menemukan profile yaitu ada home profile, untuk titlenya profile, dan modelnya mengambil dari user model, dan untuk levelnya mengambil dari level model. Akan menampilkan dari profile index. Selanjutnya ada public function edit ajak, dimana akan nge-return di bagian profile uh, edit ajak. Selanjutnya public function update, terdapat request level dengan requirement tertentu, requirement integer. Untuk username maksimal 20 kata, nah nama 100 kata, password bisa kosong, dan foto bisa kosong dengan format JPG, PNG, dan JPG maksimal 4 MB. Untuk validatornya, jika false akan gagal. Ini ada metode update foto. Fotonya harus sesuai requirement. Itu saja. Oh iya, sebelum itu, sebelum ketampilan level pengguna, untuk tampilan di bagian kita memerlukan research layouting. Yang pertama ada template dari admin LTE banyakannya. Terus ada sidebar, menu-menu sidebar, yaitu ada ini premium, ada menampilkan profile dan username, ada dashboard, profil pengguna, level pengguna, data pengguna, kategori barang, data supplier, data barang, stok barang, dan transaksi penjualan. Untuk headernya masih belum saya edit sih. Ada home,
Ada home, ada kontak, terus ada logo, dan yang terakhir yang berfungsi hanya bottom logout ya. Bottom logout yang nantinya menuju URL logout. Ini ada footernya masih template juga. Ini ada content plate kosong dan backgroundnya masih default. Selanjutnya masuk ke level pengguna, level. Untuk level pengguna sebagai diatur sebagai yang bisa mengakses hanya admin dan manajer. Untuk filternya berfungsi dengan baik. Sini terdapat bottom import level, di mana admin atau manajer bisa mengimpor sebuah file dokumen level baru, atau ya bisa level baru seperti uh, jika data berhasil akan menampilkan level baru pada tabel level. Untuk template-nya sendiri hanya terdapat dua kolom, yaitu level kode dan level nama. Selanjutnya ke fungsi bottom export data. Sini bottom ini berfungsi untuk mengekspor data tabel level dalam bentuk format Excel atau XLSL, XLLS. Terus coba seperti ini. Dan akan menampilkan seluruh data level yang ada dengan format XLXX. Oke. Ini ada ekspor data level yaitu dalam bentuk PDF menggunakan format PDF. Ini akan menampilkan logo Polinema. Terus ini ada fungsi tambah ajak. Kita bisa menambahkan kode level baru yaitu 8 di level itu uh, PLT pelit.
Setelah sukses akan setelah berhasil akan muncul di tabel data level. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi detail. Ini akan menampilkan sebuah detail dari data level itu sendiri. Untuk menu edit juga bisa kita rubah PLB pan. Untuk button hapus akan menampilkan pop up confirmation, apakah ingin yakin menghapus atau tidak. Menghapus. Oke, di sini saya akan menjelaskan kode program apa saja yang dibutuhkan dalam penggunaan level pengguna ini. Oke, yang pertama ada yang pertama pastinya harus ada database mLevel di mana terdapat eh, tiga kolom utama, yaitu level ID, level kode, level nama. Selanjutnya ada create add dan update add. Selanjutnya di level model kita buat dulu kelas model, extend dengan model, uses factory, mendefinisikan nama tabel yang digunakan dalam level model. Terus ada ini mendefinisikan primary key. Selanjutnya uh, ada level controller. Ini ada use app model, use request PDF, ya factory data tables. Di sini ada method index public function, di mana objek yang akan ditampilkan dari uh, level level index ini yaitu ada daftar level, home, daftar level, home, dan level. Untuk title-nya daftar level tetap dengan sistem yang diambil dari tabel level dan di return di view level index. Selanjutnya ada public function list. Public function list ini berfungsi untuk menampilkan list tabel dengan aksi detail, edit, dan hapus. Selanjutnya untuk create ajak, ini berfungsi untuk melakukan uh, penambahan data level yang diambil dari uh, tab yang diambil dari file level create, yang diambil dari view level create ajak. Terus ada public function store ajak.
Ini ada request, yaitu ada level kode dengan required minimal 3 dan maksimal 10. Untuk level nama maksimal 100 bertipe string. Selanjutnya ada public function show ajak, berguna untuk menampilkan menerima permintaan dari routing, dari web routing. Selanjutnya akan di return di view level show ajak. Ini adalah kode program untuk menampilkan detail level. Ini ada public function edit. Di sini berguna untuk menampilkan return dari edit ajak. Ini edit ajak. Ini ada public function update ajak, ada request, ini level kode. Jika tidak sesuai required, ini akan menampilkan validasi gagal. Jika sudah sesuai dan memenuhi, akan menampilkan pop up data berhasil diupdate. Selanjutnya ada public function confirm ajak. Ini berfungsi untuk menampilkan sebuah pesan di dalam pop up, apakah nantinya data ini akan dihapus atau tidak. Ini return ke dalam view level confirm ajak. Ini ada public function export PDF. Di sini ngambil dari level ID, level kode, dan level nama. Sini ada load-nya, export PDF-nya, load view, ngeload dari file level export. Dan nantinya nge-return sebuah file PDF dengan memperlihatkan data level, data tanggal, dan yang berformat PDF. Selanjutnya ada public function delete. Ini berfungsi untuk menghapus data. Jika ingin menghapus data, jika level di delete akan menampilkan data berhasil dihapus. Selanjutnya method function import menampilkan return view dari level import. Public function is import ajak. Untuk import ini file level harus maksimal 1000 MB dan harus berformat XLSX. Ini validationnya. Jika tidak sesuai ini, validasi akan gagal. Selanjutnya full function export Excel. Sini ada select level code dan level name. For each mengambil si title dari data level. Oke, selanjutnya penjelasan. Untuk indeks, untuk indeksnya tetap extend ke template.php. Untuk session kontennya
cut header, title page, ada import level, bottom import level, export data Excel, dan export data level PDF, dan tambah ajak. Ini sesinya jika berhasil, ini jika error. Di sini ada tabel bordernya, ada ID, kode level, nama level, aksi. Ini function model action untuk melihat row boxnya. Biasanya ada import.blade.php. Ini form actionnya terarah ke URL-nya level import ajax menggunakan metode post dengan tipe multipart data. Import level ini ada download template dan upload, button upload dan button batal. Untuk dokumennya berupa SLSX. Selanjutnya masuk ke file ekspor PDF. Menyesuaikan saja. Ini meta berfungsi untuk mengeset karakter dengan bodinya, yaitu menggunakan font family yaitu Times New Roman. Untuk tabelnya 100% UTT, image, font, style. Untuk logonya untuk logo Polynemanya saya naruh di public page image logo Polynema. Ini dengan width 100x100. Untuk text centernya sesuai level, data level menggunakan heading 4. Untuk ajak, edit ajak, empty dari level dokumen terjadi kesalahan. Ini form actionnya terarah ke URL level, yaitu update ajak post. Terdapat kode level dan nama level. Konfirmasi ajak ini kurang lebihnya sama seperti sebelumnya. Konfirmasi ajak itu sebuah alert confirmation apakah data ini ingin dihapus atau tidak. Selanjutnya untuk routingnya menggunakan middleware, yaitu hanya admin dan manajer saja yang bisa mengakses. Terus ada route get
index list show sesuai website untuk permintaan ke level controller dan nantinya di return ke export PDF. Hanya data pengguna kita harus mempunyai tabel user terlebih dahulu. Dapat 6 kolom utama: user ID, level ID, username, nama, foto, password, create, update, add. Jadi sini saya akan kurang lebihnya sama seperti penggunaan level pengguna, maka tambahan di bagian user model. Nah, untuk hasil tabel dengan user yaitu many to one. Selanjutnya untuk uh, penempatan role-nya menggunakan public function get role dengan returnnya level name. Ini memeriksa apabila role tertentu memiliki role tertentu. Ini untuk mendapatkan kode role. Dan untuk middleware-nya authorize user ini request sesuai role. Jika tidak sesuai rule akan menampilkan pesan error 403 seperti ini. Akan menampilkan seperti ini. Halaman tidak dapat diakses. Itulah fungsi dari authorize user sesuai role. Untuk data pengguna ini yang terdapat tambahan yaitu ada edit. Pada kolom edit ini ada bisa menambahkan file baru, foto baru, yaitu sebagai contoh yang intinya bisa dilihat di sini. Style user akan menampilkan sebuah foto baru. Bisa ngecek admin 12
sesuai. Untuk kode programnya untuk yang foto yaitu di bagian user, index dan show ajak. Dan di bagian web user. Untuk indeksnya terdapat foto, foto dengan return eh, data aset data. Untuk show ajaknya akan menampilkan sebuah informasi level pengguna, nama user, nama foto, nama dan foto. Untuk edit ajak terdapat fungsi baru yaitu nambah upload foto, bisa diabaikan jika batal mengunggah, dan bottom simpan dan batal. Untuk user controllernya yang edit ajak mengambil dari user edit ajak. Untuk fotonya diambil dari folder default yaitu di admin LTI, disk, di image. Sini terdapat foto-foto yang sudah berhasil diupload. Untuk fungsi import usernya hampir sama seperti penggunaan level pengguna. Formatnya seperti ini. Terdapat username, total dari keseluruhan data user, nama dan level penggunanya. Untuk ekspor data usernya sama juga. Terdapat logo Polynema, terdapat heading dan total user. Untuk tambah ajaknya, Loh. Untuk tambah ajaknya secara manual. Untuk ini untuk hapusnya juga terdapat confirmation ajak, menampilkan sebuah pop up konfirmasi apakah ingin dihapus atau tidak.
Selanjutnya ke kategori barang. Sini kita harus mempunyai sebuah tabel baru yaitu namanya M kategori, dan terdapat tiga kolom utama yaitu kategori ID, kategori kode, dan kategori nama. Untuk create add dan update add ini bertipe null. Selanjutnya untuk fungsinya juga sama seperti menu sebelumnya, ada import kategori, ada ekspor data kategori, ekspor data kategori dengan bertipe PDF, dan tambah Ajax. Untuk filteringnya berjalan normal. Kurang lebihnya sama, harus ada kurang lebihnya sama. Harus ada buat kategori di bagian view, yaitu ada index, show ajak, import, export, pdf.blad, edit ajak, confirm ajak. Selanjutnya jangan lupa menambahkan kategori controller untuk untuk menerima permintaan dari routingnya. Ini ada kategori modelnya juga. Nah, intinya berhubungan dengan barang. Ini berfungsi semua. Tambah BYY, bayi. Kita edit fungsi style dalam show ajak. Untuk routingnya kategori controller hanya untuk kategori controller ini yang bisa mengakses yaitu hanya admin dan manager. Ini ada data supplier, kurang lebihnya sama, ada import supplier, export data, export PDF, dan tambah ajak. Foto supplier SP006, nama supplier PT Ansa Premium, dan Jalan Mangu Jaya. Berhasil diupdate. Untuk kita lihat detailnya di bagian show ajaknya sudah menampilkan. Untuk editnya berhasil, ada confirmation ajak. Untuk data supplier harus mempunyai tabel M supplier di mana terdapat 4 kolom utama yaitu supplier ID, supplier kode, supplier nama, dan supplier alamat. Untuk create update net bersifat null. Untuk supplier sendiri bisa diakses oleh admin dan manager. Untuk barang, untuk data barang,
terdapat 6 6 kolom, yaitu ada ID, kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, kode beli barang. Untuk filternya kurang lebih sama, berfungsi. Untuk import barang kurang lebih sama. Untuk ekspor data, wow, 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 wow. Tipe XLSX ini menampilkan semua data barang. Untuk ekspor datanya sudah bagus, sudah sesuai dengan sebelumnya. Tambah ajaknya, penambahan data barangnya, eh, kita coba dulu ya. Sembako kode barang, FBK 003, beras karung. Oh, already berhasil disimpan. Untuk detailnya sudah menampilkan soajaknya. Untuk editnya, oke, dilihatnya bisa. Kurang lebihnya sama. Untuk eh, kode programnya itu tetap dibuat di bagian view, yaitu barang kurang lebihnya sama, ada index, show, ajak, index, dot plate, import, export, dan edit ajak, confirmation ajak. Selanjutnya ada barang controller, kurang lebih isinya sama, fungsinya sama, dan untuk barang modelnya berelasi dengan kategori ID. Selanjutnya untuk stok barang, terdapat 3 filter, yaitu ada CV, yaitu ada filter supplier stock, ada filter stok barang, ada filter penggunaan stok. Jadi kita bisa stok dari filter dari masing-masing kategori. Selanjutnya eh, untuk penggunaan import stoknya kurang lebihnya sama seperti menu sebelumnya. Ya, untuk ekspor dalam kode dalam bentuk khusus. Kita jeda dulu. Sebenarnya udah. Kau usah kemana. Selanjutnya di daftar stok itu terdapat 3 filter, yaitu yang pertama ada filter supply stok, stok barang, pengguna stok. Berfungsi semuanya. Untuk impor, ekspor data sama seperti yang sebelumnya. Wis mari ya anjir. Selanjutnya ke transaksi penjualan. Untuk data transaksinya ada filternya juga, yaitu berfungsi. Selanjutnya ada import transaksi, ekspor data, kurang lebihnya sama. Ekspor data sama seperti yang sebelumnya juga formatnya. Untuk contohnya seperti ini.
menampilkan seluruh data tabel yang ada di bagian data penjualan. Untuk detailnya seperti ini. Untuk editnya berfungsi, kehapusnya juga berfungsi. Untuk kode programnya yaitu kurang lebihnya sama, ada penjualan, ada di controller yaitu penjualan controller. Untuk indeks yaitu menampilkan daftar penjualan, ada sistem. Untuk listnya menampilkan aksi yaitu pada tombol show, pada tombol edit, detail, dan delete. Untuk create Ajax membuat data baru dalam bentuk Ajax. Untuk Ajax ini menampilkan detail dari penjualan, transaksi penjualan. Ini untuk editing. Ini ada di view yaitu penjualan, kurang lebihnya sama, ada index, show, import, export, edit Ajax, create Ajax, dan confirmation hapus. Untuk routingnya bisa dilihat oleh semua rule. Yang terakhir yaitu menu logout. Nah, baik, itu saja presentasi demo web sistem informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.